warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Aulia Nurhalizah dari kelas 3B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini, saya akan membahas mengenai kesalahan berpikir atau kesalahan logika. Dalam kesalahan berpikir, terdapat dua kategori. Yang pertama, kategori salah fokus. Yang kedua, kategori lompatan logika. Mengenai salah fokus, terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat menyasar dari inti topik argumen. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Ada 4 macam kesalahan logika yang termasuk ke dalam kategori salah fokus. Yang pertama, ad hominem atau salah fokus terhadap seseorang. Ini menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Artinya, kita tidak fokus pada inti argumennya, tetapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Yang ketiga, istilah tu kue. Istilah ini merupakan istilah modern yang artinya salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Yang keempat, fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat tokoh, melainkan masyarakat. Ingat, seorang pemikir kritis adalah pemikir yang adil sejak dalam pikiran. Yang kedua, kategori lompatan logika. Ini terjadi ketika seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. 1. Menganggap terjadinya A sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Yang kedua, membesar-besarkan dampak. Terjadi ketika kita berusaha menyanggah seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak disengaja, tetapi bisa juga orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. 3. Kesalahan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya dan sama buruknya, sehingga kita sulit memilih. Yang keempat, ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada 2 situasi seseorang melakukan kesalahan ini. Yang pertama, seseorang menyatakan salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Yang kedua, seseorang menyatakan benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Kemudian, bagaimana sih cara menyikapi berita secara kritis? Nah, berita merupakan kebutuhan pokok di negara demokratis seperti Indonesia. Berita penting bukan hanya untuk tahu informasi terbaru, tetapi juga untuk mengawasi pemerintah. Tapi jangan langsung percaya pada berita, karena yang pertama, penulis berita bisa saja melakukan kesalahan. Yang kedua, maraknya persaingan media online membuat waktu produksi berita menjadi sangat pendek. Akibatnya, waktu untuk mengatasi kualitas tulisan belum diterbitkan berkurang. Ditambah dengan teknologi, siapapun bisa membuat situs yang tampak meyakinkan. Jika tidak hati-hati, kita bisa terhasut oleh berita yang menyesatkan. Sebagai pembaca yang kritis, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Adapun langkah-langkah mempercayai berita. 1. Periksa reaksi emosional setelah membaca berita. Nah, setelah membaca berita, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasakan emosi yang kuat seperti marah, sedih, ataupun jijik? Ketika merasakan emosi yang kuat,
kita lebih terdorong bertindak tanpa berpikir panjang, termasuk menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Karena itu, kita patut mencurigai berita yang terkesan sengaja membuat kita marah, sedih, ataupun jijik. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan berita. Jika pertama kali melihat berita disebarkan di media sosial, kita harus tanya, siapa yang menyebarkan berita itu? Apa kira-kira dia bisa membedakan penulisan berita yang baik dari yang buruk? Apa kira-kira dia mampu memisahkan berita yang benar dari yang palsu? Yang ketiga, perhatikan judul berita. Media terpercaya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan atau seperti kata rahasia terkuat, mukjizat, ataupun penemuan menakjubkan. Jadi, jangan berhenti sampai judul saja. Bacalah berita sampai selesai agar kita dapat menilainya dengan baik. Yang keempat, apakah medianya kredibel? Waspadai sebuah berita jika kita belum pernah mendengar nama medianya yang memuat jika media online. Perhatikan domain situsnya. Perhatikan juga nama dan desainnya yang tampak familiar. Selain itu, perhatikan tentang kami untuk mengecek media dan apakah ia memang betul-betul media berita atau hanya memuat parodi saja. Yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Selalu cek tanggal terbit atau tayang. Berita atau foto lama bisa ramai kembali di media sosial karena temanya sama dengan isu yang sedang hangat. Selain itu, hati-hati juga dengan breaking news. Karena dalam breaking news, waktu terbit sangat dekat, bahkan disiarkan secara langsung. Seringkali, jurnalis belum punya info lengkap tentang kejadian itu. Jadi, lebih baik tunggu beberapa jam media yang reputasinya baik menyajikan liputan yang lebih menyeluruh. 6. Waspadai kutipan dalam sebuah berita. Jika sumber berita mengutip dari narasumber, tanyakan, apakah kualifikasi narasumber sesuai dengan topik berita? Apakah narasumber memiliki latar belakang yang jelas dan dapat dipercaya? Kadang, sebuah berita tidak bisa menyebutkan identitas narasumbernya. Itu untuk melindungi mereka sebagai audiens yang kritis. Sebagai audiensi yang kritis, sebaiknya kita tidak langsung percaya pada sebuah berita sampai kita benar-benar mengetahui identitas, kredibilitas, serta kualifikasi narasumber. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Jika sebuah media mengandung kalimat menurut laporan media X atau mengandung tautan ke artikel media lain dan tidak menyertakan sumber lain, berarti penulisan berita tidak memiliki akses langsung terhadap sumber yang dapat dipercaya. 8. Cermati foto yang dipakai oleh berita. Pembuat berita palsu sering menggunakan foto dari peristiwa yang tidak berhubungan untuk menyesatkan pembacanya. Bahkan, kadang sampai memanipulasi foto. 9. Bandingkan berita dengan media lain. Buat daftar berisi beberapa media yang dapat kita percaya. Ketika menemui satu berita yang meragukan, cari apakah media tersebut juga memberitakan informasi yang sama. Semakin banyak berita yang sama dari media yang berbeda, semakin kita mempercayai kebenaran itu. Kemudian, berpikir kritis perlu diterapkan pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih artikel hasil penelitian perlu disikapi dengan kritis? Itu karena ketika mendengar kalimat menurut penelitian atau survei menyatakan dan sejenis itu, kita jadi lebih mudah percaya. Padahal tidak semua penelitian
layak untuk dipercaya. Bisa jadi metode yang digunakan tidak tepat. Supaya tidak keliru atau tersesat, inilah pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel penelitian. Ada 7 hal yang harus kita periksa untuk menilai artikel. Yang pertama, apakah judulnya sensasional? Persaingan media untuk merebut pembaca saat ini makin sengit. Agar orang mau membaca, beberapa media berusaha membuat judul artikel seheboh mungkin, walaupun tidak mencerminkan isinya. Jadi, selalu baca artikel sampai habis. Yang kedua, apakah peneliti bisa dipercaya? Ingat, pelajaran mengutip tokoh sebelum percaya hasil penelitian. Kita harus tahu siapa yang melakukan penelitian dari lembaga, dan yang terpenting dari mana dana penelitiannya itu berasal. Yang ketiga, apakah kesimpulannya kuat? Semakin besar ukuran sampel penelitian, biasanya semakin besar pula kekuatan generasinya. Namun, kita juga harus ikut melihat bagaimana penelitian merekrut orang-orang untuk diteliti. Ingat, hanya karena A dan B memiliki korelasi, bukan berarti A menyebabkan B. Kalaupun kesimpulan sebab akibat terdengar masuk akal, kita juga tidak boleh langsung percaya, karena masih ada pertanyaan lain. Seperti, apakah A untuk B menjadi sampel penelitian? Yang keempat, betulkah hubungan sebab akibatnya? Faktor lain dari sebab akibat selain A dan B, apakah sudah yakin A menyebabkan B, bukan B menyebabkan A? Kemudian yang kelima, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Misalnya, kita ingin tahu, benarkah metode mengajar menggunakan musik benar-benar bisa membuat siswa pandai matematika? Kita tidak dapat cukup hanya melihat ada tidaknya kenaikan nilai matematika dari kelompok siswa yang diajar dengan metode musik. Yang keenam, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Penelitian tidak boleh melakukan tebang pilih atau hanya memilih data yang mendukung dugaan atau hipotesisnya. Kemudian yang ketujuh, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Coba cek sebuah makalah oleh peneliti lewat Google Scholar. Intinya, gunakanlah daftar periksa untuk melihat sebuah artikel atau hasil penelitian. Mengenal kata logical fallacy atau sesat dalam berpikir. Kata fallacy merupakan kata dari bahasa Latin, artinya deception, atau dalam bahasa Indonesianya tipu muslihat. Logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Ada 3 karakteristik logical fallacy. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. 2, harus bisa diterapkan terhadap argumen, baik argumen secara keseluruhan maupun interpretasi argumen. Yang ketiga, harus memiliki kesan menipu, di mana orang-orang tertipu dengan argumennya meskipun terjadi kesalahan logika. Jadi, definisi logical fallacy adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Contoh, kita sedang membangun bisnis, terus ada orang yang bilang, nikmati aja masa mudamu, emang lo dari orang yang kayak gimana? Modalnya besar gak? Kok berani banget sih kuliah sambil membangun bisnis? Nah, ini termasuk logical fallacy, dan bisa kita lakukan terhadap orang tersebut adalah dengan tersenyum, tidak perlu dipikirkan apa perkataan mereka, menutup, dan juga move on. Kemudian, yang terakhir, kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Ada beberapa istilah psikologi yang perlu diketahui. Pertama, sensasi. Sensasi adalah segala hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh indera kita. Misalnya, udara dingin,
situasi yang ramai, sampai ke cahaya matahari yang bikin silau. 2. Persepsi. Persepsi adalah apa yang ditangkap oleh panca indera akan dikirimkan ke otak dan diberikan makna, di mana makna ini akan memberikan respon. Misal, ada angin kencang atau dingin. Itu akan membuat seseorang berkomentar, "Oh, hari ini dinginnya, untung gue bawa jaket." Nah, respon yang muncul merupakan rasa puas terhadap dirinya sendiri karena sudah membawa jaket di tengah dinginnya hari. Itu merupakan contoh simpel buat sensasi dan persepsi. Pengaruh mempersepsikan sesuatu diantaranya mindset, pikiran dalam diri, perasaan, sikap, bahkan kepercayaan. Jadi, persepsi dipengaruhi oleh beberapa macam hal. Dan sebenarnya kalau kita mengalami perasaan senang, puas, maupun sedih, itu ada pengaruh dari hal-hal yang tadi. Adapun 3 pola negative thinking yang paling umum ditemui. 1. Pola pukul rata. Pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu pukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Pola ini berasal dari membuat asumsi yang kita gak tahu itu benar atau tidak. Yang ketiga, pola menyalahkan. Pola ini adalah pola pikir negatif di mana kamu menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak saja, ke diri sendiri ataupun ke orang lain. 3 pola pikir negatif itu bisa dikurangi dengan bagaimana sih kamu ngasih konteks ke kejadian itu dan bagaimana pula kamu mempersiapkan sesuatu. Pola pikir negatif adalah salah satu cara pikiran kita buat meyakini sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar. Banyak banget hal yang mempengaruhi sampai membuat kita berpikir negatif. Jadi, ketika kita mempunyai persepsi, kita harus paham bagaimana cara berpikir kita harus paham bagaimana cara berpikir kita secara menyeluruh dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Berbicara tentang overthinking, semua orang pasti pernah melewati masa-masa overthinking atau bahkan kalian sekarang masih overthinking. Begitupun saya yang sedang berada dalam growing phase, di mana saya masih takut dalam mengambil keputusan karena banyak hal yang saya khawatirkan, banyak hal yang saya cemaskan, dan semua asumsi saya adalah respon yang berlebihan. Dan akhirnya keputusan yang saya sudah buat harus ditunda. Tetapi saya tidak membiarkan itu terjadi. Tentunya saya mencari solusi agar overthinking yang selama ini ada di pikiran saya tidak akan membuat saya pusing lagi dan tidur saya akan kembali nyenyak. Di antara solusi yang pernah saya lakukan adalah dengan menyalurkan energi, mau itu bercerita dengan orang yang dipercaya, misalnya teman ataupun orang tua, atau juga menyendiri dalam kamar sambil melakukan hal yang positif. Tidak hanya sampai di situ, setelah saya menyadari masalahnya, saya fokus terhadap apa saja yang bisa saya kontrol dan segera melihat solusi dari masalah tersebut. Dan fokus pada hal yang bisa saya eksekusi atau yang bisa saya lakukan. Teman-teman, masa depan itu dibuat dari akumulasi keputusan-keputusan kita sekarang. Dan yang terjadi sekarang adalah hasil akumulasi dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Jadi, terus bertumbuh dan fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.